Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan, peserta Taksar CPNS tahun 2022, Angkatan 2 golongan 3. Saat ini saya bekerja di IGD RSUD Tugurejo Semarang. Dan kegiatan aktualisasi yang saya ambil adalah terkait optimalisasi, orientasi, dan edukasi alur pelayanan pasien di IGD. Mari kita simak video ini. Izin menyampaikan laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Orientasi dan Edukasi Alur Pelayanan Pasien di IGD RSUD Tugurejo. Kegiatan yang pertama adalah membuat draft SOP Orientasi dan Edukasi Alur Pelayanan Pasien di IGD. Tahap 1. Mencari sumber referensi dan menyusun draft SOP. Mencari sumber referensi SOP dengan menerapkan learning agility kompeten. Menyusun draft SOP dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tahap 2 adalah sharing dengan teman perawat terkait draft SOP. Sharing sebagai bentuk keterbukaan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah kolaboratif. Tahap 3. Melakukan konsultasi dengan kepala ruang IGD dan mentor. Konsultasi sebagai bentuk sinergi untuk hasil yang lebih baik, kolaboratif, dan komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan loyal. Tahap 3. Memperbaiki dan meminta persetujuan draft SOP. Memperbaiki draft secara tanggung jawab, akuntabel, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kompeten. Kegiatan 2. Membuat lembar checklist orientasi dan edukasi alur pelayanan pasien di IGD. Tahap 1. Mencari sumber referensi dan membuat draft lembar checklist. Mencari sumber referensi dengan menerapkan learning agility kompeten. Dalam membuat lembar checklist, menerapkan inovasi adaptif sebagai bentuk kontribusi dan pengabdian di IGD loyal. Tahap 2. Sharing dengan teman perawat IGD terkait lembar checklist yang dibuat. Sharing sebagai bentuk keterbukaan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah kolaboratif. Tahap 3. Melakukan konsultasi dengan kepala ruang IGD dan mentor. Konsultasi dilakukan bersamaan dengan konsultasi draft SOP. Melakukan konsultasi sebagai bentuk sinergi untuk hasil yang lebih baik, kolaboratif, dan komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan loyal. Tahap keempat adalah melakukan perbaikan dan meminta persetujuan. Perbaikan dilakukan dengan tanggung jawab akuntabel sebagai bentuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kompeten. Kegiatan ketiga, membuat media video orientasi dan alur pelayanan pasien di IGD. Tahap pertama, mempersiapkan rancangan dan sarana prasarana pembuatan video. Mempersiapkan rancangan dengan menunjukkan kinerja terbaik, kompeten demi hasil yang berkualitas berorientasi pelayanan. Tahap kedua, membuat media video.
Membuat video sebagai bentuk inovasi adaptif dengan tanggung jawab akuntabel, bekerja sama dengan tim ahli kolaboratif, dan memperhatikan keselarasan isi konten harmonis. Tahap 3. Melakukan konsultasi video dengan kepala ruang IGD dan mentor. Konsultasi sebagai bentuk sinergi untuk hasil yang lebih baik, kolaboratif, dan komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan loyal. Tahap keempat, melakukan perbaikan dan meminta persetujuan video. Memperbaiki video dengan penuh tanggung jawab akuntabel dan meminta persetujuan sebagai bentuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik kompeten. Dikasih info mas Halo sobat semua, selamat datang di IGD RSUD Tugurejo Semarang. Di lingkungan IGD RSUD Tugurejo Semarang, sobat semua harus tahu ada beberapa ruangan yang pasien atau penunggu pasien harus ketahui. Apa itu? Kegiatan keempat, mempublikasikan video orientasi dan alur pelayanan pasien di IGD. Tahap pertama, konsultasi dan izin kepada kepala ruang IGD dan mentor terkait publikasi video. Tahapan ini dilakukan bersamaan dengan konsultasi video. Konsultasi terkait publikasi video supaya selaras dalam pemikiran dan tujuan harmonis. Tahap kedua, koordinasi dengan bagian humas RSUD Tugurejo terkait publikasi. Koordinasi publikasi sebagai bentuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik kompeten. Tahap 3, mempublikasikan video di YouTube RSUD Tugurejo. Memanfaatkan sumber daya tim untuk tujuan bersama dalam mempublikasikan video kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi pelayanan pasien di IGD berorientasi pelayanan. Kegiatan kelima, mengaplikasikan pemberian informasi, orientasi, dan edukasi alur pelayanan pasien di IGD. Tahap pertama, koordinasi dengan perawat IGD terkait orientasi dan edukasi alur pelayanan pasien. Dalam berkoordinasi, menghargai perbedaan pendapat harmonis, mengedepankan komitmen tim loyal, dan bekerjasama kolaboratif. Tahap kedua, memperkenalkan lembar checklist dan video kepada perawat IGD. Menjelaskan dan memperkenalkan lembar checklist dan video berorientasi pelayanan dan membantu tim belajar kompeten. Tahap 3, mengaplikasikan pemberian informasi orientasi dan edukasi alur pelayanan kepada pasien. Saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik kompeten dalam memberikan informasi secara transparan, akuntabel sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian kepada RSUD Tugurejo loyal. Kegiatan keenam, evaluasi penyampaian orientasi dan edukasi alur pelayanan pasien IGD. Tahap pertama, pembuatan kuesioner dengan Google Form. Saya membuat kuesioner dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas adaptif. Tahap 2, sharing dengan kepala ruang IGD dan ketua tim terkait kuesioner.
Sharing sebagai bentuk kontribusi saya dalam meningkatkan kemajuan pelayanan di IGD Loyal. Tahap 3, melakukan evaluasi melalui jumlah viewer di YouTube dan kuesioner ke pasien. Saya melakukan evaluasi secara transparan dan dapat dipercaya, akuntabel. Tahap 4, diskusi dengan tim terkait hasil evaluasi. Saya melakukan diskusi dengan ramah, cekatan, dan solutif, berorientasi pelayanan sebagai bentuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Yuli Astuti, Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Kembali salah satu hasil inovasi pasca teman-teman ini latsar menghasilkan sebuah karya yang luar biasa di IGD, yaitu orientasi dan edukasi alur pelayanan pasien di IGD yang dilakukan oleh Pak Dodi Setiawan, Reskep Nurse. Ini tak sangat berpengaruh kepada kepuasan pasien, di mana pasien yang datang ke rumah sakit ini tahu berapa lama dia di IGD, dilayani apa saja di IGD, dan berapa lama masuk ke rawat inap. Karena edukasi ini sangat penting untuk kepuasan pasien, dan telah dibuatkan video, kemudian sosialisasi terkait dengan hal itu di media sosial yang bisa dilakukan, dilihat kembali oleh pasien dan keluarga manakala mereka ingin mendapatkan edukasi yang lebih bagi edukasi untuk alur pelayanan IGD. Sekali lagi terima kasih, banner video sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budianto menyampaikan bahwasanya peserta latsar atas nama Bapak Dodi Setiawan dengan judul optimalisasi, orientasi, dan edukasi alur pelayanan pasien di IGD bisa berjalan dengan lancar dan sangat bermanfaat untuk kami, dan semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan berkesinambungan. Baik, kami sangat apresiasi sekali dan merasa terbantu kepada Saudara Dodi Setiawan yang sudah punya inisiatif tinggi dalam melakukan upaya, salah satunya permasalahan kami dalam komunikasi dengan masyarakat. Memang betul alur pelayanan ini sangat penting, apalagi khususnya UGD di masa pandemi, terkait dengan waktu respon time ini memang harus ada sebuah kepastian dan publik juga harus tahu, dan ini sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan, tepatnya pasal 21, dan itu diatur semua, dan alur ini adalah salah satu dari 14 komponen yang harus kita penuhi dan masyarakat harus tahu. Jadi kami sekali lagi kami ucapkan kepada Dodi Setiawan terima kasih atas bantuannya, sudah berkontribusi kepada RSUD Tugurejo sehingga memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat dan minimalisir sebuah miskomunikasi. Terima kasih.